Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Halo Pagi Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Konten Basaroh Channel kali ini akan membahas sebuah tradisi masyarakat Tionghoa yang hanya ditemukan di tanah Borneo, tepatnya di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tradisi ini bahkan tidak akan Anda temukan di negara asalnya, yaitu Cina. Tradisi tersebut adalah permainan tatung. Tatung bahkan sudah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB asli Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2020 yang lalu. Bagaimana sejarah terlahirnya tradisi tatung di bumi Katulistiwa ini? Mari simak pemaparan Basaroh Channel berikut ini. Tapi sebelum mulai, bagi Pagi Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten Basaroh Channel lainnya. Tatung dalam bahasa Hakka adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur. Ritual permainan tatung dilaksanakan pada perayaan Cap Gomeh, yaitu hari ke-15 setelah Imlek atau Tahun Baru Cina. Meskipun perayaan Imlek dan Cap Gomeh merupakan kebudayaan masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, namun ritual permainan tatung hanya dilaksanakan di Singkawang, Kalimantan Barat saja. Sejatinya, permainan tatung merupakan hasil akulturasi peradaban kebudayaan suku Tionghoa dan suku Dayak di Provinsi Kalimantan Barat. Akulturasi merupakan perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Dikisahkan, pernah terjadi benturan sosial di antara suku Tionghoa dan suku Dayak di Singkawang, Kalimantan Barat, yang merupakan dampak dari perebutan sumber pertambangan emas. Pada tahun 1784 Masehi, dikenal sejarah dengan Perang Sangkik di wilayah Pegunungan Sadaniang antara penduduk lokal, yakni Dayak Mempawah dengan 2000 tentara Republik Lanfang. Republik Lanfang merupakan sebuah negara kecil yang terbentuk di Kalimantan Barat pada tahun 1777. Kisah lengkap mengenai Republik Lanfang ini akan kami bahas di konten Basaroh Channel lainnya. Dampak dari perang tersebut, ratusan warga Dayak terbunuh, rumah-rumah betang dihancurkan dan dibakar di Kampung Untak. Sebagian penduduk yang tersisa melarikan diri dan mengungsi pada malam hari dengan menggunakan perahu, melewati Sungai Raja, lalu akhirnya menetap di Capala dan di Kampung Bangkap. Berita penyerangan dan penaklukan tentara Republik Lanfang ini menyebar luas ke kampung-kampung lainnya. Sebagian penduduk dari Kampung Pudak dipimpin oleh Nek Sapi memutuskan mengungsi dan bertahun-tahun mengembara hingga akhirnya menetap di Kampung Rukap. Dari berbagai literatur yang diperoleh dan sejumlah pengakuan para tokoh tua suku Dayak di Kabupaten Bengkayang, tersisa satu keluarga saja di Kampung Pudak yang tidak mau mengungsi. Keluarga yang beranggotakan 5 orang itu adalah keluarga Nek Milang. Nek Milang memutuskan untuk bertempur melawan tentara Republik Lanfang hingga tetes darah terakhir. Setelah mengadakan ritual matok di Padagi, Nek Milang pulang ke rumah dan membunuh semua anggota keluarganya. Katanya, lebih baik saya yang membunuh kalian karena saya yang hidupi,
daripada kalian dibunuh tentara biadab itu, ujar Nek Milang kepada istri dan anak-anaknya. Setelah membunuh keluarganya, Nek Milang menyusul kelompok yang sebelumnya sudah mengungsi ke hulu. Di perjalanan, Nek Milang mendapati banyak rumah betang hancur dan dibakar. Menyaksikan hal tersebut, kemarahan Nek Milang semakin membara. Setibanya di Bangkap, Nek Milang mengumpulkan para lelaki muda untuk berperang dan berhasil mengumpulkan 300 orang pasukan. Pasukan Nek Milang mulai menyerang Sungai Raya dan menaklukkan desa itu. Semua penduduk Tionghoa terbunuh. Sebagian pasukan menyerang pasar bukit dan membakar tempat tersebut. Republik Lanfang yang beribu kota di Mandor mulai panik dengan penaklukan Nek Milang dan pasukannya. Dan segera utusan negara itu menemui kongsi-kongsi di daerah Sakawak yang sekarang disebut Singkawang, Buduk, Lara, dan Montrado untuk menghadapi Nek Milang. Kongsi Hesun di Montrado menyiapkan 1.000 tentara dan Kongsi Taikong di Buduk Sambas menyiapkan 1.000 pasukan khusus. Nek Milang menerima tamu dari daerah Gajeng, Bilado, Gado, dan lain-lain dan menyatakan bergabung untuk berperang melawan tentara Kongsi itu. Mereka bertemu di suatu tempat, sepakat dan menyatakan akan berbagi rampasan yang sama bila memenangi perang tersebut. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Setelah pertemuan di Samalantan, pasukan Nek Milang bertambah menjadi 1.000 orang. Tahun 1786 Masehi, peperangan besar terjadi di Montrado. 1.000 pasukan Nek Milang menghancurkan istana Kongsi Hesun dan membunuh lebih dari 2.000 tentara Republik dan penambang emas di kawasan itu. Peninggalan sebagai bukti kemenangan pasukan Nek Milang dikenal dengan Batu Nabo yang terletak di Desa Nyempen, Kecamatan Montrado saat ini. Di batu inilah ribuan kepala penambang dan tentara Republik ditanam sekaligus setelah digelar upacara notok. Sisa pasukan Republik melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kongsi Taikong di Sambas. Selesai perang, pasukannya diminta Nek Milang untuk kembali ke kampung masing-masing, menjaga kampung dari serangan tentara Republik Lanfang. Biarlah saya mati, saya sudah tidak ada keluarga, ujar Nek Milang kepada pasukannya. Mereka pun mengikuti perintah Nek Milang dan akhirnya pulang ke kampung masing-masing. Nek Milang memiliki rencana untuk menyerang markas tentara suku Tionghoa di Sakawak sendirian saja. Tiba di Sakawak, Nek Milang menyerang kampung itu dan membunuh habis warga yang ada, dari lelaki, perempuan, hingga orang tua dan bayi. Lebih dari 600 orang dibunuhnya siang hingga malam. Keesokan harinya, 100 tentara Republik tiba di tempat itu dan menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Nek Milang. Mereka akhirnya bertemu dengan Nek Milang yang sedang beristirahat di pantai. Kemudian menyerangnya dengan tombak dan anak panah. Sebagian bahkan menembak dengan senjata api lantak. Nek Milang hanya tersenyum. Tak satu pun senjata itu melukainya. Tentara itu kemudian dibunuh oleh Nek Milang. Ketua Kongsi Taikong frustasi dengan situasi tersebut. Ratusan dukun atau tatung pun dikirim untuk membunuh Nek Milang. Namun dengan dukungan roh gaibnya, semua tatung itu dibunuhnya juga. Suatu malam, Nek Milang tertidur. Ia didatangi roh istri dan anak-anaknya. Istrinya meminta Nek Milang untuk menyerah saja dan minta dibunuh karena dendam darah sudah terbayarkan berlebihan. Nek Milang terbangun dan menangis. Ia menyesal dengan perbuatannya.
Akhirnya, Nek Milang mengungkapkan sendiri kelemahannya kepada tentara Republik Lanfang, yaitu dibunuh dengan menggunakan suatu jenis kayu keramat. "Dengan kayu keramat itulah saya akan mati," ujarnya sambil menangis. Nek Milang memberikan syarat agar Republik Lanfang tidak lagi menindas masyarakat Dayak dan meminta agar kematiannya diperingati di setiap periode tertentu dengan permainan tatung. Nek Milang menegaskan kematiannya memang harus terjadi agar bisa bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya yang sudah tewas sebelumnya. Kawasan tempat meninggalnya Nek Milang itu sekarang diberi nama Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mengenang hari kematian Nek Milang, diadakanlah pesta perarakan keliling kota dengan menghadirkan dukun atau tatung yang duduk di atas tandu, kebal senjata tajam, dan berpakaian panglima atau jenderal perang tertinggi kongsi. Ritual perarakan tatung tersebut kemudian dikolaborasikan dengan perayaan Cap Gomeh yang dirayakan pada hari ke-15 setelah Imlek dan dilaksanakan setiap tahun. Ritual perarakan tatung ini harus dilaksanakan karena ada sumpah yang dijadikan sebagai tanda pengingat bagi masyarakat Tionghoa di Singkawang untuk memperingati terbunuhnya Nek Milang. Nah, Page Basaro, demikianlah sejarah dilaksanakannya ritual tatung pada masa perayaan Cap Gomeh di Singkawang. Tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai peristiwa ini, namun kisah ini sudah mendarah daging baik bagi suku Tionghoa maupun bagi suku Dayak di Singkawang dan sekitarnya. Jika Page Basaro suka dengan konten Basaro Channel kali ini, kiranya berkenan untuk memberikan komentar dan menekan tombol jempol ke atas pada video ini. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini di media sosial masing-masing. Akhir kata, mari kita melestarikan tradisi dan budaya, karena tradisi dan budaya adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kami segenap kru Basaro Channel mengucapkan selamat merayakan Imlek dan Cap Gomeh 2021 bagi masyarakat Tionghoa dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video-video Basaro Channel lainnya. Salam budaya, Gongsi Facai.